bahwa model yang akan dirancang itu mengintegrasikan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mixed method yang meliputi metode kualitatif, ini untuk penyusunan konstruk dan item yang dilakukan melalui FGD. FGD yang sudah kami lakukan dengan OPD terkait ada 4, kemudian juga dengan lurah, camat, serta pekerja perempuan sektor informal yang ada di Kota Magelang. Selanjutnya, konstruk yang telah terbentuk diuji dengan metode pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan antar setiap variabel. Pemilihan sampel ini berdasarkan stratified random sampling. Kemudian sampel dijadikan sebagai informan yang akan diwawancarai lebih mendalam melalui metode kualitatif. Nah, hasil tahapan penelitiannya, jadi ini ada 3. Tahap pertama pengumpulan data, kita lakukan FGD dengan OPD terkait, ada 4, yaitu Disnaker, kemudian Dinsos, DP4KB, serta Disperindak. Kemudian dengan 17 lurah, 3 camat, kemudian dengan pekerja perempuan sektor informal. Nah, ini menghasilkan instrumen yang nantinya digunakan untuk menyusun model perlindungan. Kemudian setelah itu tahap kedua, kami melakukan validasi instrumen yang dilakukan oleh 3 orang expert yang pakar di bidang ekonomi, kesehatan, dan hukum. Nah, ini menghasilkan instrumen dan konstruk penelitian yang telah tervalidasi. Kemudian yang berikutnya, kami melakukan pilot nama OPD terkait ada SPD dari Disnaker. Ini kemarin kebetulan diwakili oleh Ibu Eni Kusuma Dewi, bahwa memang Disnaker tidak memiliki lintas dalam pembinaan ataupun perhatian kepada pekerja sektor informal. Jadi hanya mengakomodir para pekerja formal. Kemudian karena pekerja sektor informal tidak terikat kontrak kerja tertulis, sehingga hubungan yang terjalin dalam pekerjaan hanya didasarkan pada asas kepercayaan antara majikannya. Keberadaan pekerjaan formal itu tidak tercatat secara resmi, sulit terdeteksi, tidak memungkinkan untuk melaksanakan program-program kerja yang terhadap permasalahan yang dia menyatakan bahwa memang belum ada definisi yang tepat menjelaskan makna dari pekerja sektor formal, sehingga keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jenis pekerja sektor informal menurut Pak Hermanto itu adalah pekerja rumahan, pelayan toko, pramuniaga, asisten rumah tangga, buruh gendong, buruh lepas, dan pekerja lainnya di luar TRI. Nah, sampai saat ini Disperindak memang belum memiliki data terkait jumlah pekerja sektor informal, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan program kerja terkait dengan para pekerja tersebut. Kemudian dari Dinas Sosial yang diwakili oleh Ibu Ngatmini, bahwa tupoksi Dinsos itu hanya difokuskan pada isu-isu terkait dengan gender dan pemberian bansos dan masyarakat akan kebencanaan yang diberikan berdasarkan data serta kebutuhan di lapangan. Jaminan dan pendampingan sosial yang dilakukan oleh Dinsos itu diberikan atas perintah atau pengajuan masyarakat melalui pengadilan. Jadi bidang garapan Dinsos tidak terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian dari DP4KB yang diwakili Ibu Sari, bahwa DP4KB juga tidak terkait secara langsung dengan pekerja sektor informal. Jadi DP4KB secara umum mempunyai tupoksi terkait perlindungan anak dan wanita, terutama dalam pelecehan seksual. Dari upaya perlindungan kejahatan seksual tersebut, DP4KB sebuah lembaga
Agustus yang disebut dengan Women Crisis Center. Tahap yang kedua dari hasil FGD tersebut, kami lakukan expert judgment, yaitu dari 3 pakar di bidang ekonomi, Bu Rohianti Murniningsih, dari bidang hukum Bu Heniatun, dan dari bidang kesehatan Bu Heni Setiawati. Nah, pakar hukum menyatakan bahwa landasan hukum dalam penyusunan kebijakan bagi pekerja sektor informal itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja informal memang tidak tercantum secara eksplisit dalam tersebut, namun bisa dijadikan sebagai rujukan mengenai kategori pekerja baik formal maupun informal. Namun kenyataannya pekerja sektor informal, khususnya kaum perempuan, sering diabaikan sehingga sering terjadi diskriminasi, kekerasan ataupun pelecehan. Oleh karena itu harus ada bantuan hukum yang pasti. Jadi yang bekerja di sektor informal ini juga menjadi korban struktur ekonomi, akan dikatakan mengalami pengingkaran sosial eksklusif, baik dilakukan oleh laki-laki, institusi pendukung maupun peraturan kerja yang tidak jelas, sistem penggajian nasional, tidak ada jaminan sosial dan kesehatan, bahkan keinginan hukum memberikan perlindungan pada mereka. Ini merupakan realitas dari pengingkaran sosial tersebut. Nah, kondisi ini semakin sulit ketika pemahaman dan ideologi yang dibangun mengarah pada upaya analisasian perempuan, bahkan ditegas dengan women capital dalam pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, sehingga perempuan sektor informal rentan terhadap eksploitasi. Kemudian dari expert judgment pakar kesehatan menyatakan perlindungan dari para pekerja, terutama perempuan sektor informal, meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Secara fisik, perempuan harus dilindungi dari lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja melalui penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang optimal. Kemudian secara psikis dilindungi melalui kepesertaan asuransi. Nah, dari 2 tahap itu, kemudian di tahap ketiga kita melakukan penyebaran kuesioner yang diawali dulu dengan pendataan pekerja sektor informal untuk kaum perempuan. Ini jumlahnya dia mungkin belum terdata semua, tapi data kami jumlahnya seperti ini, 10.538. Jadi kalau dari Sakernas hasil perhitungan kami sekitar 60.000 nih, tapi kami hanya dapat mendata 10.538. Kemudian kami ambil sampel yang jumlahnya 487 berdasarkan stratified random sampling tadi, Pates, Potro Bangsan, Gelangan, Magelang, dan Tidar. Hasilnya seperti ini dari hasil wawancara. Jadi yang kami masukkan di perlindungan ekonomi itu kita kelompokkan menjadi kesejahteraan, literasi keuangan, pemberdayaan, dan profesionalisme. Nah, mereka menyatakan begini, belum ada kebijakan dari pemerintah terkait pekerja informal. Saya bekerja hanya berdasarkan kesepakatan dengan majikan dan kontrak tertulis sehingga majikan dapat memecat saya kapan saja. Konsumen kadang membatalkan pesanan pada menit terakhir dan tidak mau membayar. Nah, ini kami masukkan ke dalam kelompok kesejahteraan. Kemudian, saya tidak pernah mendapatkan pengetahuan untuk mengelola pendapatan abdi yang telah diperoleh. Umumnya, para pekerja tidak mengetahui mengatur keuangan. Ini kita masukkan dalam variabel literasi keuangan. Selanjutnya, mengadakan pelatihan keterampilan dan memberikan bantuan kepada seluruh pekerja sektor informal termasuk perempuan. Kami mampu berproduksi cukup sulit untuk memasarkan. Seharusnya pemerintah bisa membantu. Kami membutuhkan dukungan sumber daya agar daya saing cukup tinggi. Nah, ini kita masukkan ke pemberdayaan. Kemudian
saya hanya lulusan sekolah dasar, saya bekerja hanya berdasarkan pengalaman dan saya tidak tahu cara meningkatkan keterampilan. Majikan sering bertindak tidak adil karena pendidikan dan keterampilan kami rendah. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan, meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Nah, ini kami masukkan ke profesionalisme. Selanjutnya di bidang GOM ada 2 variabel, yaitu masalah hukum dan bantuan hukum. Nah, ini kami kelompokkan berdasarkan hasil wawancara bahwa pelecehan, kekerasan seksual, dan diskriminasi merupakan pengalaman umum bagi pekerja perempuan di sektor informal. Kemudian kami tidak memiliki kontrak tertulis. Nah, 2 ini kami masukkan ke masalah hukum. Yang berikutnya, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mengalami ketidakadilan, dan kami menuntut perlakuan dan kesempatan yang sama dengan pekerja di sektor formal. Ini kami masukkan ke bantuan hukum. Kemudian yang di bidang kesehatan, ini ada 5 variabel. Yang pertama, psiko datang dari mana saja, dari lingkungan kerja maupun peralatan kerja. Mesin pengupas, ini mungkin maksudnya pengupas singkong, karena kami juga melakukan observasi di industri pengolahan keripik singkong. Jadi mereka mengatakan mesin pengupas berisiko dan berpotensi merugikan kami, padahal ini kan variabel potensi bahaya. Kemudian kadang terjadi cedera, oleh karena itu kami selalu berusaha untuk berhati-hati. Penyebab kerja umumnya karena kami tidak fokus dalam bekerja. Jenis kecelakaan kerja yang terjadi adalah kecelakaan kerja ringan. Namun bisa saja terjadi kecelakaan besar di masa mendatang. Ini kita masukkan ke kecelakaan kerja. Kemudian majikan kurang begitu memperhatikan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi, hanya meminta kami untuk beristirahat. Keluhan sakit kami alami di beberapa bagian tubuh seperti leher, punggung, pinggul, dan tangan. Ini kita masukkan ke penyakit akibat kerja. Kemudian kami tidak memiliki asuransi apapun. Jika tidak memfasilitasi kami untuk mengikuti asuransi, kami tidak pernah diberitahu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pakaian khusus atau sejenisnya. Nah, ini kita masukkan ke asuransi. Yang terakhir, tempat kerja kami tidak memiliki peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kita masukkan ke kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, harapan kami nanti bisa muncul satu model perlindungan seperti ini. Jadi dari aspek perlindungan ekonomi, kemudian aspek perlindungan hukum, aspek perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, yang nanti didukung bersama-sama dari pemerintah, akademik, bisnis, media, dan masyarakat, sehingga menghasilkan model perlindungan terutama bagi para perempuan pekerja sektor informal. Nah, kemudian masing-masing variabel tadi kami lakukan pengujian. Nah, pengujian hasilnya bahwa variabel profesionalisme, pemberdayaan, dan perlindungan hukum berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan yang literasi keuangan, potensi bahaya, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan asuransi itu tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap model perlindungan pekerja sektor informal. Nah, dan variabelnya ini setelah kami hitung lagi ternyata hanya berpengaruh 28,4%. Jadi kesimpulannya di sini bahwa model perlindungan yang kami rancang ini memang belum reliabel untuk diimplementasikan, ya, karena tadi masih ada beberapa variabel yang belum signifikan, belum berpengaruh secara positif, dan pengaruhnya baru sedikit. Selanjutnya, tindak lanjutnya, penelitian ini akan kami lanjutkan kembali, terutama dalam penentuan variabel-variabel penelitian di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, nanti mungkin kami mohon masukan Bapak Ibu sekalian variabel-variabel apa yang perlu dicantumkan, karena
di kesehatan dan keselamatan kerja ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tetapi ternyata di lapangan hasil wawancara kami dengan mereka ternyata setelah diuji tidak positif dan signifikan. Jadi ini kok Bapak Ibu sementara yang bisa kami sampaikan, dan nanti mohon masukan-masukannya untuk keberlanjutan penelitian ini sehingga tahun ini menghasilkan model perlindungan pekerja perempuan informal yang intensif sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Eni. Matur nuwun. Matur nuwun. Luar biasa banget hasil penelitian ini. Memang tadi kan disampaikan oleh Bu Retno dan tim. Memang kayaknya kok real Bu Retno. Kok di lapangan mau seperti itu. Ini sebenarnya sejalan dengan kalau tadi dengan perlindungan pekerja. Kalau Bu Retno kan khusus yang untuk perempuan ya, kan juga yang dari Pamija itu juga programnya juga arahnya jalannya ke sana Bu Retno. Perlindungan untuk pekerja terutama untuk kesehatan maupun tadi disampaikan ada kesehatan dan ketenaga kerjaan ya, keselamatan kerja itu kan belum ada. Keselamatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Ini nanti mungkin Pak Mijan bisa langsung atau mungkin bisa langsung dimasukkan ya terkait dengan makanya dalam itu bertemu ya dalam mengatur bahwa memang Disnaker ini kan juga lagi gencar untuk banyak pihak kita kepada terutama kepada pemerintah terkait dengan perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja ini sejalan dengan yang tadi disampaikan memang benar ada yang undang-undang terkait dengan keselamatan kerja. Ini yang selama ini memang itu masih diabaikan. Nah ini Pak Mijan ini juga program dari Disnaker dan Pak Mijan ini saya matur kemarin ini nanti juga nyambung penelitian yang sedang dilakukan oleh teman-teman Unima. Pak Mijan mungkin itu disampaikan dulu terkait dengan programnya dari Disnaker, kemudian saran masukan untuk yang penelitian dari Unima. Pak Mijan, monggo Pak Mijan, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Ya terima kasih Tuan bisa paparannya. Dan yang pertama sangat yang selalu suara bisa ditangkap dengan baik. Yang pertama yang kami tanggapi adalah terkait dengan penelitian pekerjaan informal perempuan gitu ya. Yang ini penelitian ini menunjukkan bahwa wanita itu tangguh, bukan hanya sebagai tulang rusuk tetapi dia tulang rusuk keluarga, ya, hanya menjadi tulang keluarga, bukan menjadi tulang rusuk. Dan penelitiannya tadi bahwa total ada 55% pekerja kan ada dan memang selama ini yang menjadi perhatian kami sesuai dengan tugas pokok kami di hubungan sosial itu terkait pekerja formal, pekerja yang ada di perusahaan. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, sebenarnya bahwa secara tulis, secara tersurat di Undang-Undang 13 itu memang tidak menyebutkan secara spesifik pekerja informal. Tetapi yang menjadi tugas
itu tidak disebut di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan itu bahwa pekerja buruh adalah seorang yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk lain. Jadi setiap orang yang bekerja menerima imbalan dalam bentuk uang atau lain. Kemudian yang disebut pengusaha itu ada 3 poin. Yang pertama adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Kemudian yang kedua, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya sendiri. Yang ketiga adalah orang perorangan persekutuan berada di Indonesia mewakili perusahaan bagaimana itu dalam huruf A dan B dan berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian juga pengusaha itu adalah pengusaha itu perusahaan, jadi apa yang lain itu juga disebut dengan. Kemudian yang apa atau bentuk lain itu apabila terjadi suatu perselisihan permasalahan itu tahun 2021 tentang upah juga disebutkan bahwa untuk upah formal itu kesepakatan antara pemberi kerja dan pengusaha dan pekerja untuk upahnya. Kalau perusahaan yang menengah, perusahaan besar memang harus upahnya minimum, ada upah minimum kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan. Untuk tahun ini, tahun 2023, MK Kota Magelang Rp266.006,64 gitu. Tapi sekali lagi saya bisa sampaikan bahwa untuk pengupahan formal kesepakatan antara pemberi kerja dan kemudian juga tadi terkait dengan perlindungan yang lain, misalkan kalau sebenarnya di Undang-Undang 13 juga ada amanat bahwa apabila seorang pekerja perempuan merasakan sakit pada hari pertama atau kedua itu bisa izin tidak bekerja. Itu di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja masing-masing perusahaan itu ada aturannya. Artinya perusahaan apabila mengajukan pengupahan kepada Dinas Tenaga Kerja harus ketentuan yang normatif harus ada. Misalkan ya tadi yang disebutkan pekerja perempuan, terutama yang perempuan merasakan sakit pada hari pertama atau hari kedua itu bisa minta izin dan jangan tetap jabatan upah.
Nah, sebenarnya di peraturan perundang-undangan, di peraturan perusahaan maupun di PKB, perjanjian kerja bersama, itu tidak boleh ada diskriminasi tentang pengupahan. Pekerja perempuan maupun laki-laki sama, tidak ada diskriminasi. Tapi memang di dalam praktek sehari-hari kami juga tidak tahu karena tidak bisa masuk ke anak mereka secara benar. Tapi di dalam peraturan memang tidak ada boleh ada diskriminasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan perlindungan, terutama ini Bu, yang tadi saya sampaikan bahwa pekerja perempuan di Indonesia itu tangguh dan kenyataan memang tulang punggung keluarga itu lebih diminati oleh perempuan, banyak kemasan, terutama di pekerjaan informal. Banyak pekerja itu memang kenyataan di lapangan ya, tenaga perempuan gendong dan penjual gorengan dan pekerja-pekerja yang lain itu tidak perempuan. Mereka tidak ada perlindungan sosial, terutama tadi ada perlindungan tentang kesehatannya, ya. Risiko kecelakaan kerja pada waktu dia bekerja, risikonya bahwa seorang keluarga, di dalam keluarga, tulang punggung keluarga, pencari nafkah utama ini lebih rentan terhadap risiko kerja, baik itu risiko kerja, kemudian kembali lagi di rumah, ini risikonya lebih banyak. Nah, apabila terjadi risiko misalkan kecelakaan lalu lintas, kan kecelakaan kerja itu sekarang kebanyakan kecelakaan ya insya Allah jarang terjadi, walaupun itu ya juga ada. Tapi itu data dari BPJS Ketenagakerjaan, risiko kecelakaan kerja itu tidak mau dari rumah berangkat kemudian pulang lagi sampai banyak risikonya adalah perlindungannya. Memang untuk di pekerjaan informal selama ini jarang sekali yang ada perlindungan sosial, perlindungan jaminan sosialnya, baik kecelakaan kerja maupun risiko kerja maupun kematian. Nah, kami sedang mendorong agar pekerja sebagai tulang punggung keluarga ini kesehatannya maupun risiko kerja, karena kalau tulang punggung keluarga itu mengalami kecelakaan ya, ini perekonomian di keluarga itu luar biasa beratnya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa yang mencari. Nah, ini perlu kami melihat di negara kita sudah ada undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 47. Kemudian ada Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS. Bahwa kita tahu BPJS ada dua macam, BPJS Tenaga maupun BPJS Kesehatan, di mana pada saat ini masyarakat lebih familiar, lebih mengenal tentang BPJS Kesehatan. Di Kota Magelang insya Allah sudah coverage, sudah pesertanya sudah 99,berapa% itu sudah lansi, sudah tercover semua, bahwa bagi penduduk yang tidak bekerja di pemerintah, di BUMN atau di perusahaan, itu hampir semuanya sudah mempunyai BPJS, sudah mempunyai JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan sudah meng-cover itu hampir semua warga Kota Magelang sudah mempunyai kartu kesehatan kalau berobat ke fasilitas kesehatan tidak gratis. Yang dorong agar semua dari Kota Magelang, baik pekerjaan informal, pekerjaan rentan itu bisa terlindungi
waktu dia bekerja mau pada jaminan kematiannya. Dan ini sedang berusaha agar bisa terlindungi dengan mengikuti dua dan juga kepada pada wali kota dan yang ada di itu bisa terlindungi semuanya dengan mengikuti JS ketenagakerjaan. Utama adalah untuk risiko kecelakaan kerja tapi kemarin nanti kan di hasil penelitian dari Unima itu mereka tidak mempunyai asuransi, betul ya Bu? Tidak mempunyai asuransi apapun.